Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardina Nurlisa Harahap dari kelas PS4C dari kelompok 1 makalah Qawaid Fiqhiyah fil Muamalah, yaitu masa perkembangan dan pembukuan Qawaid Fiqhiyah. Sebagaimana saya akan menjelaskan apa itu pengertian pembukuan Qawaid Fiqhiyah, yaitu Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian Qawaid Fiqhiyah dan fikih muamalah. Qawaid merupakan kata jamak dari kata qaidah dan secara etimologi bermakna yaitu asas, yang berasal dari pangkal dasar asas dari segala sesuatu. Sedangkan fikih adalah faham ataupun tahu menurut istilah yang digunakan para ahli fikih, yaitu ilmu yang menerangkan hukum-hukum syariat Islam yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Menurut Al-Jarqah, fikih secara istilah adalah putusan-putusan umum yang biasanya mencakup bagian-bagian besar dari bagian-bagiannya. Sedangkan muamalah secara bahasa berasal dari kata yaitu amalah yang malu amalan, yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan bila dihubungkan dengan sesuatu yang memberi manfaat. Lafaz fikih yang mengandung arti aturan yang mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain dalam pergaulan hidup di dunia ini. Dalam kehidupan muamalah, pemakaian qawaid fikih menjadi sesuatu yang sangat penting. Seiring perkembangan zaman, keperluan adanya kaidah lebih banyak tampaknya tidak dapat dihindarkan. Penyelesaian yang islami dan mampu menyelesaikan masalah-masalah kehidupan yang nyata sudah tentu caranya adalah dengan menggunakan kaidah-kaidah ini, yaitu al-aslu fil muamalatil ibahata illa anni yadullu dalilul ala tahrimiha, yang artinya hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Adapun kaidah-kaidah transaksi dalam ekonomi di lembaga keuangan syariah, yang pertama yaitu kaidah-kaidah fikih dalam transaksi atau akad, di mana di dalamnya tidak terdapat unsur paksaan atau berdasarkan kesukarelaan dan juga kebebasan. Yang kedua, ada kaidah-kaidah fikih dalam transaksi di lembaga keuangan, yang mana di dalamnya itu setiap transaksi wajib menggunakan akad. Yang ketiga, kaidah-kaidah fikih tentang almal atau aset kekayaan, di mana setiap harta itu wajib untuk dizakati. Dan yang keempat, ada kaidah-kaidah fikih tentang arbitrase ekonomi dan juga penyelesaian sengketa ekonomi pada lembaga keuangan syariah, di mana dilarang melakukan transaksi dua kali pada satu objek yang sama atau barang yang sama untuk transaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arid Sarahap. Saya di sini perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah munculnya qawaid fikih. Masa pertumbuhan dan pembentukan berlangsung selama 3 abad lebih, dari zaman kerasulan hingga abad ke-3 Hijriah. Periode ini dari segi fase sejarah hukum Islam dapat dibagi menjadi 3 zaman. Yang pertama, zaman Nabi Muhammad SAW berlangsung selama 22 tahun lebih, yaitu antara 610 sampai 632 Hijriah. Dan zaman tabi'in yang berlangsung selama 250 tahun, yaitu 724 sampai 974 Masehi. Tahun 351 Hijriah atau 1974 Masehi dianggap sebagai zaman kejumudan karena tidak ada lagi ulama pendiri mazhab. Ulama pendiri mazhab terakhir adalah Ibnu Jarir Al-Tabari yang mendirikan mazhab Jaririyah. Dengan demikian, ketika fikih telah mencapai puncak kejayaan, kaidah fikih baru dibentuk dan ditumbuhkan. Ciri-ciri kaidah fikih yang dominan adalah Jawami Al-Kalim. Kalimat ringkas tapi cakupan maknanya sangat luas. Atas dasar ciri dominan tersebut, ulama menetapkan bahwa hadis yang mempunyai ciri tersebut dapat dijadikan kaidah fikih. Oleh karena itulah periodisasi
Sejarah kaidah fikih dimulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Sabda Nabi Muhammad SAW yang Jawabi Al-Kalim dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi sumber. Ia adalah hadis, oleh karena itu ia menjadi dalil hukum Islam yang tidak mengandung mutasnair. Segi cakupan makna dan bentuk kalimat, ia dikatakan sebagai kaidah fikih karena kalimatnya ringkas tapi cakupan maknanya luas. Beberapa sabda Nabi Muhammad SAW yang dianggap sebagai kaidah fikih yaitu hak menerima hasil karena menanggung kerugian. Yang kedua, kerusakan yang dibuat oleh kehendak binatang sendiri tidak dikenakan ganti rugi, dan lain-lain. B. Zaman sahabat. Sahabat berjasa dalam ilmu kaidah fikih karena turut serta membentuk kaidah fikih. Para sahabat dapat membentuk kaidah fikih karena dua keutamaan, yaitu mereka adalah murid Rasulullah SAW. Mereka tahu situasi menjadi turunnya wahyu, dan terkadang wahyu turun berkenaan dengan mereka. Pernyataan sahabat yang dapat dikategorikan Jawabi Al-Kalim dan Qawaid Fikih diantaranya sebagai berikut. Yang pertanyaan Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari, yaitu penerimaan hak berdasarkan kepada syarat-syarat. Yang kedua, pernyataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Abdul Ar-Razzaq, orang yang membagi keuntungan tidak harus menanggung kerugian. C. Zaman tabi'in selama 250 tahun. Di antara ulama yang mengembangkan kaidah fikih pada generasi tabi'in, Abu Yusuf Yakub Ibnu Ibrahim, karyanya yang terkenal kitab Al-Kharaj. Kaidah-kaidah yang disusun adalah harta setiap yang meninggal dengan pembagian harta pusaka Baitul Mal sebagai salah satu lembaga ekonomi umat Islam dapat menerima harta peninggalan atau tirka atau mauruts apabila yang meninggal dunia tidak memiliki ahli waris. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Tamara Siregar. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan kawaid fikih dan kawaid usuliyah. Pengertian kawaid fikih, al-kawaid merupakan jamak dari kaidah. Para ulama mengartikan kaidah secara etimologi, asal usul kata dan terminologi istilah. Dalam arti bahasa, kaidah bermakna asas, dasar, atau fondasi, baik dalam arti yang konkret maupun yang abstrak. Seperti kata kawaid al-bait yang artinya pondasi rumah, kawaid al-din artinya dasar-dasar agama, kawaid al-ilm artinya kaidah-kaidah ilmu. Sedangkan pengertian kawaid atau kaidah usuliyah, usul fiqh berasal dari dua kata, yaitu kaya uls bentuk jamak dari als dan kata fiqh. Al secara etimologi diartikan sebagai pondasi sesuatu baik bersifat materi maupun bukan. Kaidah usuliyah merupakan sejumlah peraturan untuk menggali hukum. Kaidah usuliyah umumnya berkaitan dengan ketentuan dalam lafaz atau kebahasaan. Perbedaan kawaid fikih dan kaidah usul fiqh secara lebih rinci dan jelas dapat diamati dalam uraian di bawah ini. Yang pertama, al-kawaid al-usuliyah adalah kaidah-kaidah bersifat kulit atau umum yang dapat diterapkan pada bagian-bagian dan objeknya. Sedangkan al-kawaid fiqhiyah adalah himpunan hukum-hukum yang biasanya dapat diterapkan pada mayoritas bagian-bagiannya. Namun, kadangkala ada pengecualian dari kebiasaan yang berlaku umum tersebut. Yang kedua, al-kawaid usuliyah atau usul fiqh merupakan metode untuk mengisbatkan hukum secara benar dan terhindar dari kesalahan. Kedudukannya persis sama dengan ilmu nahwu yang berfungsi melahirkan pembicaraan dan tulisan yang benar.
Dan yang terakhir, al-qawaid al-usuliyah sebagai pintu untuk mengisbatkan hukum secara syara yang bersifat amaliyah. Sedangkan al-qawaid al-fiqhiyah merupakan himpunan sejumlah hukum-hukum fikih yang serupa dengan ada satu ilat atau sifat untuk menghimpunnya secara bersamaan. Tujuan adanya qawaid fiqhiyah untuk menghimpunkan dan memahami fiqh. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.